Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggi sebagai dosen pada mata kuliah Statistika Industri 2. Semoga selalu diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Materi yang akan kami bahas hari ini yaitu mengenai pengujian hipotesis. Saya Agung Dini Setiawan dengan NPM 2021445009 selaku moderator yang bertugas untuk memandu presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Saudari Yuyun Yuningsih dengan NPM 202144500040. Kemudian yang kedua ada Saudara Reski Nendrawan dengan NPM 202144500618. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada penutup, dan yang keempat masukan dari dosen mata kuliah Ibu Anggi. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi presentasinya. Kebetulan untuk pembaca pengertian pengujian hipotesis akan dibawakan dengan saya sendiri. Pengertian pengujian hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial yang tujuannya untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel populasi tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, yang artinya keputusan tersebut bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Jadi sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut terlebih dahulu. Hipotesis adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Selanjutnya, agar pernyataan pada hipotesis tidak diragukan lagi, maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian secara statistik. Kemudian tujuan dari pengujian hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga bisa mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan, apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga bisa memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang sifatnya objektif. Selanjutnya, dua tipe hipotesis. Hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Kemudian untuk hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Bagi seorang peneliti, hipotesis bukan suatu yang harus diperjuangkan, bukan vested interested, dalam arti bahwa hipotesis yang diharapkan selalu diterima. Jika hipotesis ditolak karena tidak didukung oleh fakta empiris, hal ini tidak berarti penelitian akan kehilangan muka. Bahkan harga diri peneliti akan naik jika ia dapat menjelaskan alasan atau rasional hipotesis itu tidak diterima. Penolakan hipotesis dapat menjadi penemuan yang positif karena telah memecahkan masalah ketidaktahuan dan memberi jalan kepada hipotesis yang lebih baik. Kemudian jenis-jenis hipotesis akan dibacakan oleh Saudari Yuyun Yuningsih. Untuk Yuyun Yuningsih, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Hipotesis memiliki 3 jenis hipotesis. Di antaranya yaitu yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu, merupakan suatu pendugaan atas jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya.
Lalu ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain, yang merupakan suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada dua sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Hipotesis komparatif memiliki kata kunci yang menyatakan perbandingan antara dua variabel penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah hipotesis asosiatif, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antar dua variabel, merupakan hipotesis yang biasanya berada pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data, baik berupa data ordinal, interval, ataupun rasio. Adapun hipotesis asosiatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hipotesis simetris, hipotesis sebab akibat, dan hipotesis interaktif. Lalu selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis diantaranya, yaitu yang pertama dinyatakan sebagai kalimat pernyataan, kedua melibatkan minimal dua variabel penelitian, ketiga mengandung suatu prediksi, lalu yang keempat harus dapat diuji. Pengujian hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis yang diawali oleh pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis yang didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Dan untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian hipotesis. Urutan dalam pengujian hipotesis itu ada 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua itu menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai uji statistik, yaitu alat uji statistik dengan uji Z, uji T, uji F, dan uji X2, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis nomor diterima atau ditolak. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan tidak menolak H0 dan menolak H0 menerima H1. Dan langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu mengenai contoh soal hipotesis rata-rata. Langsung saja ke contoh soalnya. Suatu sampel acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf nyatanya, yaitu 0,05. Maka langsung saja ke pembahasan soalnya. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam prosedur pengujian hipotesis, kita peroleh H0-nya yaitu memiliki nilai rata-rata 70 tahun dan H1 memiliki nilai rata-rata lebih besar dari 70 tahun. A memiliki nilai 0,05 dan wilayah kritisnya yaitu Z lebih besar dari 1,645, sedangkan dalam hal ini Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi theta dibagi akar N. Kemudian yang kelima, perhitungan. X bar memiliki nilai 71,8 tahun
dan tetanya yaitu 8,9 tahun. Maka langsung saja ke perhitungannya, yaitu Z sama dengan 71,8 dikurang 70 dan dibagi 8,9 dibagi akar 100, maka hasilnya yaitu 2,02. Dan yang keenam, keputusannya yaitu HO ditolak dan dapat kita simpulkan bahwa harapan umur sekarang ini memang lebih besar dari 70 tahun. Kemudian contoh yang kedua, klub fitness milik Deddy Corbuzier ingin melakukan evaluasi program diet OCD pada anggota fitnessnya. Tim fitness memilih secara acak 10 data sampel anggota untuk mengikuti program diet OCD tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah data berat badan sebelum dan sesudah program diet OCD. Dilaksanakan seperti yang ditentukan pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, teman-teman. Di sini ada tabel berat badan sebanyak 10 orang sebelum dan sesudah. Langsung saja kita ke contoh ke pembahasan soalnya itu. Pertama itu menentukan bentuk hipotesisnya. H0 memiliki mu D. H0 dibagi mu D sama dengan 5 versus H1 dibagi mu D lebih besar dari 5. Maka kita deskripsikan D sama dengan sigma DI dibagi N, di mana sigma DI ini adalah jumlah keseluruhan dari peningkatan atau pengurangan selama program diet OCD, yaitu sebesar 51, dan dibagi 10 yaitu jumlah sampelnya, maka hasilnya yaitu 5,1. Kemudian S D sama dengan akar 1,43 sama dengan 1,20. Maka langsung saja kita ke uji statistiknya, yaitu T sama dengan D bar dikurang mu D dibagi S D bar sama dengan D bar kurang mu D dibagi S D dibagi akar N. Langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 5,1 dikurang 5 dibagi 1,20 dibagi akar 10, maka hasilnya yaitu 0,26. Daerah kritisnya yaitu 0%. Maka dapat kita simpulkan HO ditolak jika TH lebih besar dari T yaitu 5% dan D-nya yaitu D-nya 9, maka hasilnya yaitu 1,833. Baik, saya akhiri presentasi kelompok 2 dari kami hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.